Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Baik, untuk kali ini kita akan mencoba menginstal software Unity 3D di Windows. Baik, sekarang kita sudah ada di halaman utama dari situs unity.com. Untuk mendownloadnya kita langsung saja ke Get Started. Baik, kemudian nanti kita akan diarahkan ke store.unity.com, di mana di sini akan ada plans and pricing. Jadi ada beberapa pilihan tentang jenis akun yang akan kita dapat gunakan. Untuk tipe akun bisnis tentu saja akan dikenakan biaya, yaitu sekitar $40 per bulan sampai $200 per bulan, dimana akun bisnis ini biasanya kalau kita sudah mahir kemudian mulai digunakan untuk produksi. Untuk tahap pembelajaran kita bisa menggunakan akun individual, dimana nanti ada akun student dan akun personal, dimana kita bisa dilihat di sini ada beberapa fitur. Untuk akun student lebih banyak fiturnya dibanding dengan akun personal, tapi kurang lebih untuk fungsi-fungsi utama dari penggunaan software kurang lebih untuk keduanya ini sama. Dimana untuk akun student biasanya kita membutuhkan email student ya, yang dimana terafiliasi dengan universitas atau sekolah. Sedangkan untuk akun personal, untuk semua email bisa digunakan. Nah, setelah kita nanti daftar, kita akan mendapatkan link untuk mendownload masing-masing, yaitu software yang bisa kita gunakan. Baik, untuk beberapa tipe, jadi ada untuk yang kita gunakan nanti adalah Unity 2019 versi 1.9 F1 64 bit, sedangkan teman-teman nanti yang menggunakan 32 bit atau spek komputernya memang terbatas sampai di 32 bit ya, nanti Unity yang bisa digunakan adalah Unity versi 5.6.7 F1. Ini adalah versi terakhir, karena untuk versi-versi berikutnya untuk versi 32 bit sih sudah tidak disupport lagi. Baik, untuk memeriksa versi dari Windows kita bisa langsung saja di My Computer, klik kanan dan Properties. Nanti di situ kita bisa lihat, di sini sistem type-nya adalah 64 bit. Baik, untuk spesifikasi komputer kita bisa menggunakan prosesor dual core atau AMD setara dengan dual core. Di sini saya menggunakan Intel Celeron dual core ya, 1,4 GHz, dimana sebelumnya saya juga sudah mencoba di RAM 4 GB dan berjalan dengan lancar. Adapun nanti proses pembelajaran ya, untuk RAM kurang lebih 2 GB itu masih bisa, tetapi nanti pada saat kita mengcompiling atau membuilding program itu biasanya akan di situ akan terpengaruh. Spesifikasi komputer di situ akan mempengaruhi cepat lambatnya kita memproses suatu atau mengcompile suatu program, tentu saja. Baik, saya rasa untuk dalam tahap pembelajaran untuk spek komputer yang lebih di bawah ini saya rasa masih bisa. Baik, langsung saja kita coba install Unity-nya dengan mengklik 2 kali. Baik, nanti akan ada halaman pembuka ya, welcome to the Unity 2019. Kita langsung next saja. Baik, nanti disarankan kita untuk terhubung dengan internet, karena di sini nanti akan kita butuhkan untuk aktivasi akun. Baik, ini kita accept dan next. Di sini kita sudah tercentang 1. Space yang dibutuhkan adalah 2,4 GB. Nah, ini space saya di C itu tersisa 3 GB, jadi saya pindahkan yang ke D.
Jadi ini kita masih proses ya. Kalau ingin melihat apa saja yang diinstal, kita bisa lihat di show details. Nah, di sini dia masih mengexecute dari program installernya. Di sini kita melihat ternyata membutuhkan komponen .NET Framework. Jadi beberapa komputer yang belum diinstal .NET Frameworknya, mau nggak mau dia akan mendownload, dan artinya itu membutuhkan koneksi internet. Dan di sini .NET Framework yang dibutuhkan sampai di versi 4.5. Baik, ternyata setelah proses instalasi dibutuhkan proses restart, tapi karena ini masih proses perekaman, jadi kita nanti akan restart manual. Jadi di sini akan saya klik no. Nah, jika ingin restart manual, I want to manually reboot later, jadi kita klik finish. Baik, kita sudah kembali lagi. Sekarang kita langsung saja coba aplikasi Unity 2019. Kita klik 2 kali. Nah, setelah kita klik, tadi kita sudah selesai install program utamanya. Untuk Unity 2019 itu kita diminta untuk menginstal Unity Hub, yang mana di sini nanti adalah untuk akun nih, untuk login akun dan aktivasi lisensi. Kita langsung saja install. Untuk Unity Hub ini filenya tidak terlalu besar, jadi kita bisa langsung saja install. Baik, nanti kita akan diarahkan ke halaman unity3d.com/get-unity/download. Jadi kalau tadi kita karena sudah ada filenya dan kita hanya tinggal menginstal Unity Hub, jadi kita hanya perlu di sini download Unity Hub. Ya, jadi kurang lebih adalah 51,9 MB. Jadi sambil menunggu file tersebut di download, saya akan menjelaskan sistem requirements yang dibutuhkan untuk Unity ini. Kita langsung saja di sini. Di operating system versionnya kita bisa menggunakan Windows 7, Windows 10, dan untuk Windows 10 hanya di 64-bit version. Kemudian macOS mulai dari macOS 10, kemudian Linux itu bisa mulai dari Linux Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04, dan CentOS 7. Ya, saya rasa itu yang paling penting ya. Jadi seperti saya jelaskan di awal tadi, kalau operating system yang kita gunakan itu yang memang disarankan adalah 64 bit. Tapi jika tahap proses belajar masih 32 bit, nanti bisa diinstal untuk Unity versi 5. Baik, di sini proses download sudah selesai. Kita langsung install Unity Hub-nya. Kita agree, di sini kita pindah ke D. Ya, ini nanti kita langsung run Unity Hub. Baik, di sini ada firewall ya, jadi kita allow access. Baik, di sini kita belum login. Kalau kita periksa ikon gambar orang di pojok kanan atas itu kita belum login.
Sedangkan untuk di bagian lisensi juga di sini belum ada lisensi. Jadi untuk mengaktifkan lisensi kita pertama-tama adalah perlu login. Dan di sini adalah kita masukkan email dan password yang kita sudah sebelumnya mendaftar. Oke. Kalau kita belum mendaftar, kita bisa klik create one di sini. Nah, kita bisa langsung sign in dengan Google atau sign in dengan Facebook untuk mempermudah. Kalau tidak ingin sign in kalau tidak ingin sign in via Google atau Facebook, misal kita menggunakan Yahoo, ya berarti kita ketik manual. Baik, kita anggap di sini kita menggunakan Google. Di sini saya akan mengetikkan akun Google saya. Jadi ada halaman persetujuan untuk mengcopy beberapa data yang ada di Google kita, yaitu biasanya berupa data isian ya, nama, email, alamat dan lain sebagainya. Kita masuk lalu saja, itu isian registrasi normal. Baik, jika sudah login, nanti di sini kita Fahrizal yang pertama, yang email saya itu ada terafiliasi dengan institusi saya ya. Di sini kemudian kita langsung activate new license. Dan di sini kemudian akan dipilihkan ada dua, Unity Personal atau Unity Plus or Pro. Otomatis untuk yang free kita bisa menggunakan Unity Personal. Kemudian di sini akan ada pilihan the company or organization I represent list. Personal jenis apa yang kita pilih? Yang pertama adalah personal untuk perusahaan dengan income di bawah dari $100.000. Jadi atau yang kedua, I don't use Unity in a professional capacity. Jadi kita menggunakan sebagai ya tadi untuk belajar. Jadi kita pilih yang kedua. Oke, baik, di sini berarti saya sudah teraktivasi ya. Jadi sudah saya aktifasi sejak tanggal 25 bulan 11 di tahun 2019. Jika kalian ingin menghapus lisensinya, kita tinggal return lisensi. Tapi kita sudah aktifasi, berarti sekarang sudah bisa digunakan. Baik, untuk menggunakannya kita langsung back saja. Kemudian di sini ada page project, kita langsung new. Kita coba close. Kemudian kita coba launch lagi atau buka kembali Unity 2019 yang tadi. Seharusnya sekarang sudah bisa karena sudah teraktivasi. Baik, kita langsung ke Unity Hub lagi. Kemudian di sini adalah project dan kita di sini klik new untuk yang 2019.1. Nah, di sini kita tinggal memilih objek 2D, 3D. Kita akan coba yang 3D dengan settingan di sini. Kita akan save di data, kita buat di folder untuk percobaannya, temporary folder. Kita klik di sini, kita buat coba project, kemudian kita create. Baik, sebagai catatan, nah ini ada variable access, kita allow saja. Sebagai catatan, untuk setiap kali kita membuat project itu Unity secara otomatis akan mengcopy beberapa file dasar di dalam folder yang tadi kita sudah pilih. Untuk teman-teman dengan kapasitas hard disk yang terbatas, ada baiknya jika kita untuk project yang sudah tidak terpakai, kita bisa langsung delete saja untuk menghemat kapasitas hard disk. Baik,
Oke, untuk salinan beberapa file dasar sudah selesai. Kemudian biasanya di awal muka ada checking updating ya, terbaru. Di sini kita sudah lihat kalau ternyata sekarang versi yang paling baru adalah di 2019.4, sedangkan tadi yang kita install adalah 2019.1. Nah, ini kita bisa pilihan saja, kita bisa download new version dan install ulang lagi, atau kita ya udah skip new version, kita bisa gunakan sekarang. Oke, kita bisa uncheck untuk check for updates dan skip new version supaya nanti waktu kita buka lagi tidak ada muncul notifikasi tersebut. Baik, untuk tutorial instalasi Unity 3D 2019 di Windows saya cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.